Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi mengenai pembersihan floatnya. Jadi contoh tadi begini soalnya. Oke, kita hapus. Nah, ada 3 kotak kan. Jadi di sini CSS-nya kita kasih kotak 1 sama ID kotak 2. Ya. 300, height-nya 200. Oke. Kita beri float left ya. Jadi kalau sama-sama left, dampingan di sebelah kiri. Nah, kalau mau kasih jarak berarti tambahkan margin, karena margin jarak terluar ya, antar elemennya. Marginnya berapa? Nah, udah. Nah, kemudian kotak 3 ini kotak 3 kita kasih tinggi juga, tapi kita sendirikan. Kotak 3 width-nya 400 pixel, kemudian tingginya itu 300 pixel. Nah, backgroundnya warnanya purple ya, ungu. Nah, untuk menangani seperti ini, kalau gini kan kontennya di atas ini nggak akan terlihat ya, dan seharusnya konten kotak ini di atas bisa tercampak di bawah. Nah, ini cara menanganinya, kita bisa melakukan pembersihan kayak gini. Jadi pembersihan di sini berguna untuk memposisikan elemen tersebut ke posisi seharusnya. Jadi kalau dia nggak menggunakan float, nah jadi 1-2 menggunakan float, kotak 1-2. Nah, kemudian kotak 3-nya ini nggak menggunakan float. Nah, harusnya kan dia posisinya itu di baris 2, karena posisi kotak 1-2 ini di baris 1 kan. Nah, tapi karena kotak 1 dan 2 ini mengapung, jadi posisi baris 1 ini dasarnya itu kosong, jadi ditempati oleh kotak 3. Nah, cara ngatasinya biar posisi kotak ketiga ini tetap pada posisi baris kedua, kita bisa menggunakan pembersihan menggunakan properti clear. Oke, kita buat keterangannya clear sama dengan pembersihan aja kita buat ya, metode atau properti yang berfungsi menghapus elemen float. Oke, jadi contoh dia ini propertinya punya 4 nilai juga. Clearnya itu yang pertama left. Jadi kalau sebelumnya itu punya float kiri, elemen sebelum dia, maka penggunaan clear left ini menghapus untuk posisi pengapungan di kiri lagi. Jadi kiri nggak boleh dipakai lagi. Oke, kemudian right, kanan ya. Nah, yang ketiga ini ada both atau kedua sisinya. Jadi dua sisinya ini nggak boleh ada lagi yang ngapung. Nah, yang terakhir ini inherit. Jadi dia mengikuti posisi elemen induk yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak menggunakan float, ya berarti dia ngikut, gitu kan. Oke, kita coba. Nah, di sini kotak 1 dan 2 posisinya ada di atas kotak 3.
Nah, gini kan, kotak 1. Nah, ini kenapa error? Karena di sini clearnya belum diisi ya, masih terbuka. Nah, gini. Nah, sekarang kita posisikan dia di bawah, jadi dia nggak boleh ikut mengapung, tapi juga nggak harus di dasar baris yang sudah digunakan. Nah, di sini kita tambahkan pada kotak 3-nya clearnya contoh tadi kan yang digunakan floatnya itu kiri. Nah, kita hapus posisi mengambang di bagian kiri, jadi dia di bawah, jadi nggak boleh lagi ada yang ngambang di bagian kiri. Nah, atau kalau kita hapus bagian kanan, nah ini dia hasilnya, tetap di bagian kiri. Kenapa? Yang kanan ini kan memang kosong yang ngapung, nah sedangkan yang ngapung itu bagian kiri. Nah, posisi dia dimulai dari kiri, ya udah ngikut lagi di dasar dari baris 1. Jadi float yang sebelumnya ada itu apa, itu yang akan dihapus. Jadi kalau float sebelumnya itu kiri, maka yang dihapus adalah float kiri, jadi nggak boleh lagi ngambang di bagian kiri. Nah, walaupun kanannya itu kosong ya, jadi dia posisinya langsung di bawah. Nah, kemudian kita coba di sini ya. Nah, kotak 1 dan kotak 2 ini ukurannya tetap, tapi kotak 1-nya kita kasih floatnya kiri, float left. Nah, kemudian kotak 2-nya itu floatnya itu ngambangnya di kanan, nah jadi float right. Oke, kita coba. Nah, dia tetap bagian kirinya dihapus. Nah, kalau clearnya right, nah ini dia tetap dihapus karena salah satu posisinya ini udah dihapus, nggak boleh ngambang, jadi dia mau sisihkan di posisi 2. Nah, untuk enaknya nggak bingung ya kalau memang ada float itu, contoh kayak tadi kan, kotak 1 dan 2 ini floatnya sama-sama kiri. Nah, kita ngapusnya kanan pula. Jika posisi kotaknya ini penuh kiri kanan, nah ini kan bingung ya, yang dihapus kanan pula. Nah, itu salah, jadi kita gunakan aja yang clear both. Jadi otomatis mau ada float kiri ataupun kanan, dia tetap dihapus keduanya, dan posisi dia ada di baris berikutnya secara otomatis. Oke, nah bagaimana cara membuat posisi kotak 1 dan 2 ini membelah dua ya? Contohnya gini, jadi posisi ini satu baris ini cuma ditempati 2 dan itu full. Nah, gini deh. Oke, kita hapus dulu marginnya karena kita belum belajar mengenai box modeling. Oke, jadi satu baris ini bisa ditempati hanya 2 secara full. Nah, itu bermain di width. Widthnya berarti lebar. Nah, lebar kan bisa menggunakan pixel, ukuran EM atau PX atau yang lain-lainnya. Nah, kita bisa menggunakan persen. Kenapa? 100% ini kan masing-masing layar itu beda ya. Ada yang ukuran layarnya 1300 lebarnya, ada yang 600. Nah, itu kita gunakan aja langsung persentasi. Nah, jadi karena di sini ada kotak 1 dan 2, kita mau membuat keduanya. Nah, kalau 100 berarti kotak 1 ini ukuran lebarnya 100, ukuran kotak 2 100. Nah, jadi nggak muat lagi. Nah, jadi kalau 2 kotak sekaligus gini yang kita beri width berarti 50%. Jadi keduanya dapat 50%. Nah, ini dia full. Kotak 1 dan kotak 2. Nah, kita ubah warnanya. Contoh kotak 1 itu warnanya tetap marun. Yang kedua ubah background colornya jadi green. Oke, kita simpan. Nah, dibagi 2 kan. Nah, ini karena sebelumnya ada margin bawaan dari browsernya ya, jadi setiap pengaturan browser itu beda-beda ya, ada yang memberi margin, ada yang padding.
Nah ini karena udah ada bawaannya, nggak kita hapus, jadi otomatis ada jarak. Walaupun nih tetap terbagi hanya boleh 2 posisi, kotak 1 dan kotak 2. Atau kalau bingung penggunaan ini, kita bisa hapus ini. Oke, kita kasih pada kotak 1 itu widthnya 50 karena dia mau mengambil bagian kirinya saja dari total 100%. Nah, tingginya 200 pixel. Nah, oke, pada kotak 2 widthnya itu sama 500%. Kemudian tingginya kita samakan 200. Nah, ini dah. Oh ya, backgroundnya belum ada ya. Pada kotak 1 backgroundnya kita buat orange. Oke, orange dan kotak yang satunya kanan. Nah, ini posisinya kan kanan kiri. Nah, ini kita bisa menggunakan float left dan float right. Nah, itu boleh. Tapi kalau mau lebih amannya, ini kanan dua kiri juga boleh ya. Karena otomatis kebagi. Nah, jadi selama kiri itu selama masih ada space-nya dia akan tetap tertimpa, jadi kiri lagi, letaknya kiri, nah ngapung. Oke, nah ini udah bisa dibagi 2. Kemudian clear-nya tadi pembersihan float-nya ya, nilainya ada 4, left, right, both, dan inherit. Nah selanjutnya mungkin kita akan belajar mengenai box modeling ataupun penanganan pada table. Oke, see you.